sebenarnya video ini. Selamat datang di video presentasi kelompok 4 yang berjudul Studi Kasus Perilaku Peserta Didik dan Pendekatannya. Tugas ini dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik yang dibawakan oleh dosen pemampu Bapak Syahrul Muzaki MPD. Kami dari mahasiswa STK IPPG RI Sampang. Bersama kami akan menjelajahi topik-topik menarik dan memperdalam pengetahuan di bidang studi kasus perilaku peserta didik dan pendekatannya. Mari kita siapkan catatan dan semangat belajar karena perjalanan ilmu kita akan dimulai dari sekarang. Tujuan dari pembahasan kali ini yang pertama yaitu mengidentifikasi bentuk-bentuk perilaku bermasalah pada peserta didik. Yang kedua yaitu menganalisis penyebab perilaku tersebut. Yang ketiga yaitu melakukan pendekatan yang tepat dalam menangani perilaku peserta didik. Yang keempat yaitu melakukan intervensi secara kolaboratif dan terstruktur. Ya. Kasus ini memiliki gejala-gejala tertentu, yaitu yang pertama sering terlambat ke sekolah, yang kedua tidak mau mengerjakan tugas atau PR, yang ketiga sering menarik diri dari teman-temannya, dan yang terakhir yaitu terlihat murung dan tidak bersemangat. Pada faktor-faktor yang menyebabkan peserta didik itu memiliki gangguan mental atau gangguan fisik ya teman-teman. Jadi faktornya itu ada dua, itu faktor internal dan faktor eksternal. Apa saja sih faktor-faktor internal itu? Yang pertama yaitu gangguan emosional seperti stres, kecemasan, atau depresi. Jadi stres itu muncul saat individu merasa terbebani oleh tuntutan yang melebihi kemampuan, baik secara akademik, sosial, maupun keluarga. Yang kedua yaitu kecemasan, menyebabkan individu merasa gelisah, takut, dan sulit berkonsentrasi yang bisa berujung pada perilaku yang agresif. Yang ketiga yaitu depresi. Dengan depresi itu ditandai dengan rasa sedih berkepanjangan, kehilangan minat, dan keputusan yang bisa membuat individu menarik diri dari lingkungan sosial atau kehilangan motivasi. Kedua yaitu kurangnya kepercayaan diri atau kurangnya motivasi dari lingkungan tersebut, baik dari keluarga atau lingkungan sekolah seperti itu. Kurangnya motivasi ini dapat membuat individu itu merasa malas, pasif, tidak memiliki tujuan yang jelas. Hal ini dapat mempengaruhi perilaku seperti tidak menyelesaikan tugas, enggan mengikuti kegiatan, atau bersikap acuh terhadap prestasinya. Yang kedua yaitu faktor eksternal. Apa saja sih faktor-faktor eksternal itu? Yang pertama yaitu masalah keluarga. Masalah keluarga yang pertama yaitu pertengkaran orang tua. Pertengkaran orang tua itu dapat menciptakan suasana rumah yang tidak aman dan tidak nyaman sehingga anak merasa tertekan atau cemas. Kedua yaitu tekanan ekonomi, membuat anak merasa terbatas atau terbebani secara tidak langsung, bahkan bisa menimbulkan rasa rendah hati atau malu terhadap lingkungan sosialnya. Yaitu lingkungan yang tidak mendukung, seperti teman sebaya yang tidak memberi dukungan atau lingkungan yang penuh kekerasan verbal atau fisik, dapat membuat individu tumbuh dengan perilaku yang defensif atau agresif. Individu yang tidak merasa diterima akan cenderung menarik diri, merasa rendah diri, atau bahkan memberontak. Ketiga yaitu tekanan akademik atau bullying. Tekanan akademik seperti tuntutan nilai itu harus tinggi, persaingan yang berlebihan bisa membuat ketakutan pada kegagalan yang dialami peserta didik. Bullying ini baik secara fisik, verbal maupun siber dapat menyebabkan trauma, isolasi sosial, dan berdampak serius pada kesehatan mental serta perilaku korban, seperti menjadi agresif atau bahkan menjadi tindakan yang berisiko sangat fatal. Intervensi dan tindak lanjut. Halo semua, sekarang kita membahas langkah-langkah yang dilakukan jika ada siswa yang mengalami masalah di sekolah. Ada 5 langkah utama dan ini dilakukan secara bertahap. Yang pertama, menemukan masalah. Langkah pertama, wali kelas dan guru pelajaran melihat apakah ada siswa yang menunjukkan masalah seperti sering melamun, susah fokus, atau jarang masuk. Kalau ada tanda-tanda seperti itu, dicatat dan dibicarakan bersama-sama. Yang kedua itu
oleh guru BK. Setelah itu, guru BK akan bicara langsung dengan siswa. Caranya bisa dengan tanya jawab, mengisi angket, atau counseling pribadi. Tujuannya itu memahami apa yang sedang dirasakan siswa. Yang ketiga itu dengan bertemu dengan orang tua. Langkah ketiga, guru dan orang tua bertemu. Ini penting supaya semua pihak tahu masalah dan bisa cari solusi bersama-sama. Orang tua juga membantu di rumah atau dari rumah. Yang keempat, pendampingan untuk siswa. Setelah itu, siswa mulai didampingi. Pendampingan bisa berupa jadwal konseling rutin, tugas sekolah disesuaikan, bantuan saat belajar, dan dukungan dari teman-teman atau guru. Semuanya dilakukan supaya siswa merasa didukung dan tidak sendirian. Terkadang siswa itu merasa sendiri, merasa diacuhkan gitu. Yang kelima, cek perkembangan secara rutin. Setiap 2 minggu sekali kita lihat apakah siswa sudah ada perubahan atau tidak. Kalau belum, maka pendekatannya bisa disesuaikan lagi. Tujuannya agar siswa bisa semakin baik dan nyaman di sekolah. Nah, dalam proses belajar, kita pasti sering bertemu dengan berbagai macam perilaku siswa. Nah, ada satu kutipan yang bisa jadi bahan refleksi. Setiap perilaku siswa adalah bentuk komunikasi. Kalau mereka nggak bisa ngomong lewat kata-kata, mereka akan menunjukkannya lewat sikap. Lalu, sebagai guru, apa yang bisa kita lakukan? Hal utama yang perlu kita lakukan adalah mencoba memahami apa yang sebenarnya terjadi di balik perilaku mereka. Karena guru bukan cuma penyampai materi, tapi juga pembimbing, pendengar yang baik, dan orang yang berperan penting dalam tumbuh kembang siswa. Nah, yang artinya saat siswa bersikap aneh atau dianggap nakal, itu belum tentu karena mereka mau bikin masalah. Bisa jadi itu cara mereka menyampaikan kalau mereka itu lagi kesulitan, stres, atau bingung mengungkapkan perasaannya. Nah, jadi refleksi pendidikan itu sederhananya adalah merenung atau melihat kembali proses mengajar yang kita jalani. Tujuannya supaya kita bisa paham apa saja yang jadi hambatan bagi murid dan gimana caranya memperbaiki proses belajar supaya lebih baik lagi ke depannya. Penjelasan yang sudah dijelaskan dapat disimpulkan bahwasannya mendalami studi kasus secara mendalam, guru dapat memilih pendekatan yang tidak hanya menyelesaikan masalah, tapi juga membentuk hubungan yang positif dengan siswa. Kolaborasi, empati, dan komunikasi adalah salah satu kunci utama keberhasilan penanganan perilaku peserta didik. Terima kasih telah menyimak materi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini menjadi bekal berharga di perjalanan akademik maupun kehidupan kita semua. Burung nuri terbang tinggi hingga bidahan pohon jati. Teruslah belajar tanpa henti, raih cita dan masa depan pasti. Saya Vina Dewi Ramadhani, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.